Halo semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada. Berjumpa lagi di pembelajaran online matematika. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat belajar matematika. Di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah Teorema Pitagoras, dan ini kelas 8 semester 2, dan berikut adalah penjelasannya. Teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kita tentukan titiknya, titik sudut A, sudut B, titik sudut C, dan panjang sisinya itu berhadapan dengan A, ketulis A kecil. Jadi panjang sisi itu selalu ditulis dengan huruf kecil dan titik-titiknya selalu ditulis dengan huruf besar. Nah, kemudian panjang sisi B di sini hadapannya, dan C ini. Oke. Pengertian dari teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi di sini sisi penyikunya itu adalah B dan C. Sesuai dengan pengertian teorema Pitagoras, ini kita buat segitiga ABC ya. Ini segitiga ABC dengan siku di A berlaku. Nah, di sini ya, panjang sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya itu B dan C. B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini boleh kita ubah. Ini yang kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Perlu diketahui apabila yang kita cari adalah panjang B atau panjang C, maka berlaku B kuadrat sama dengan sisi terpanjang kuadrat dikurang sisi penyiku yang lain kuadrat. Nah, apabila yang kita cari adalah C kuadrat sama dengan, tetap ya, sisi terpanjang kuadrat ya, ini sisi terpanjang atau A kurang sisi penyiku yang lain dikuadratkan ya. Nah, sebagai contoh agar lebih paham, nilai P pada gambar di bawah ini adalah, jadi yang kita cari adalah sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang berarti kita gunakan ini. Oke. Jadi P sama dengan akar dari jumlah sisi penyiku terlebih dahulu dikuadratkan ya. Sisi penyiku 8 dan 6. Boleh 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, boleh juga 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, itu sama saja hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut. Hasil dari 8 kuadrat atau 8 dikali 8 sama dengan 64. Hasil dari 6 kuadrat atau 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian kita jumlahkan, 64 plus 36 sama dengan 100. Nah, akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang P adalah 10 cm. Kita lanjut membahas soal agar lebih paham. Nomor 1 adalah, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya ya. Jika luas segitiga PQR adalah 54 cm², maka panjang QR adalah, ini dia ya. Nah, QR itu adalah panjang sisi miring ya, atau sisi terpanjang dari segitiga PQR. Nah, tadi sudah kita bahas untuk mencari sisi terpanjang adalah akar dari sisi penyiku kuadrat tambah sisi penyiku yang lain. Di sini PQ sudah diketahui, yang tidak diketahui adalah PR. Nah,
Untuk mencari panjang PR atau RP, di sini diketahui luas. Kita ingat kembali rumus luas dari segitiga siku-siku adalah setengah kali A kali T atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya sudah diketahui itu 9 dan luas juga diketahui 54. Boleh kita lanjut bahwa 54 sama dengan setengah dikali 9 dikali tinggi. Tingginya itu adalah PR sini ya. Nah, untuk mencari tinggi, jadi ini kita kali 2 ini kita kali 54 dan 9 ini jadi pembagi. Oke, kita lanjut. Jadi nilai T atau tinggi sama dengan 54 dikali 2 dibagi 9. Ini kita bagi 9. Jadi 54 dibagi 9 itu hasilnya adalah 6. Nah, kemudian 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Jadi nilai atau tinggi dari segitiga PQR adalah 12 atau panjang PR adalah 12. Setelah kita peroleh nilai PR sama dengan 12, ini boleh kita lanjut. Jadi QR sama dengan akar dari 9 kuadrat dari sini ya. Dari sini 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Karena sudah kita peroleh tinggi atau panjang PR. Nah, kita lanjut lagi. 9 kuadrat itu atau 9 dikali 9 sama dengan 81. 12 kuadrat atau 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah akar dari 225. Hasil dari akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang QR dari segitiga PQR adalah 15 cm. Jadi ada dua pengerjaan ya. Yang pertama, cari dulu panjang PR, baru selanjutnya kita tentukan panjang QR. Nah, contoh soal nomor 2 atau pembahasan soal nomor 2 adalah perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai A. Oke, sama halnya ya yang terpanjang atau sisi terpanjang. Berarti untuk menentukan nilai A atau sisi terpanjang sama dengan akar dari sisi yang lain atau dua sisi penyiku ya. 2 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat. Ini gampang ya, 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Jadi ini kita kuadratkan, 3 kita kuadratkan, kemudian akar 5 kita kuadratkan. Kalau akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5 ya. Nah, kemudian 3 kuadrat itu jadi 9. Nah, selanjutnya kita kalikan 9 dikali 5, hasilnya itu adalah 45. Kemudian kita jumlahkan 4 plus 45 hasilnya adalah akar dari 50. Nah, akar dari 50 ini tidak ada hasil bulatnya ya. Nah, boleh hasilnya akar dari 50. Nah, tapi boleh juga kita sederhanakan. Caranya seperti ini. Cari perkalian yang ada hasil akarnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, 50 itu adalah 25 dikali 2. Kenapa kita gunakan 25? Karena hasil akar dari 25 itu ada, yaitu 5. Ya. Maka hasilnya adalah A sama dengan 5 akar 2. Jadi materi ini ada di kelas 9 ya. Boleh coba-coba dari sekarang karena sudah kelas 8. Nah, di sini juga udah bisa akar 50 juga bisa. Akar 5 A sama dengan 5 akar 2 juga boleh ya. Sebagai tugas belajar di rumah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut, tentukan nilai R. Nah, di sini
yang dicari adalah sisi penyikunya. Berarti nanti harus ada pengurangan ya. Ini dikuadratkan dikurang sisi penyiku yang lain. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Pada segitiga KLM, siku-siku DM diketahui panjang KM sama dengan 8 dan LM sama dengan 15, maka panjang KL adalah. Nah, untuk mempermudah menjawab soal nomor 2, boleh digambarkan ya, boleh digambarkan di sini ada siku-siku DM agar lebih mudah menjawabnya. Oke, silakan dikerjakan dan sambil latihan karena materi Pythagoras masih panjang. Agar lebih paham lagi kita membahasnya di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.